Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Kabar Parlemen dengan serangkaian informasi akurat dan terpercaya, antara lain puluhan warga yang merupakan perwakilan dari ratusan nasabah Bank Jabar Banten atau Bank BJB belum lama ini menemui Komisi C DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka mengadukan nasibnya terkait pelaksanaan pembayaran kredit kepemilikan rumah dari Bank BJB, serta meminta restrukturisasi kredit KPR tersebut. Para nasabah ini datang menemui wakil rakyat karena mengaku telah menjadi korban penipuan oknum pengembang perumahan yang mengaku sebagai mitra kerja Bank BJB. Munculnya keluhan pasien serta masih minimnya pemasukan keuangan dari hasil pengelolaan Rumah Sakit Umum Sentot pada pendapatan asli daerah atau PAD ternyata membuat gerah Komisi C DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Komisi C pun segera menggelar rapat kerja dengan Dinas Keuangan Daerah dan pihak manajemen rumah sakit, serta mengkonfrontir Dirut Rumah Sakit Sentot terkait transparansi pengelolaan keuangan pada institusinya. Bersama saya, Eka Heniati, kami awali dengan informasi pertama berikut ini. Ratusan massa yang tergabung dalam paguyuban pedagang pasar Jatibarang mendesak DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengawasi secara ketat dan melekat setiap proses pembuatan rekomendasi analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN yang dikeluarkan oleh Disubkominfo. Para pedagang itu khawatir adanya penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat rekomendasi ANDALIN relokasi pasar Jatibarang, Indramayu. Ratusan massa yang tergabung dalam paguyuban pedagang pasar Jatibarang mendesak DPRD Indramayu, Jawa Barat mengawasi secara ketat dan melekat setiap proses pembuatan rekomendasi analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN yang dikeluarkan oleh Disubkominfo. Para pedagang itu khawatir ada pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang, terutama terkait penerbitan surat rekomendasi ANDALIN tentang rencana relokasi pasar Jatibarang. Hal itu terungkap ketika para pedagang yang tergabung dalam wadah paguyuban tersebut menemui Ketua DPRD Taufik Hidayat serta Komisi B belum lama ini di ruang sidang paripurna Wakil Rakyat. Selain itu, menurut Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Jatibarang Wardikin, jika keinginan pedagang tentang relokasi pasar di Blok Bilang Desa Jatibarang Baru ditolak oleh pihak Diskoperindak Indramayu yang diduga kuat dengan alasan tidak ada kajian ANDALIN, sehingga relokasi pasar pun mesti di Blok Sojar Desa Bulak, maka rencana relokasi pasar Jatibarang tersebut harus dibatalkan dan rencana relokasi pasar pun harus dirubah menjadi rencana renovasi pasar Jatibarang. Hal senada diungkapkan pula oleh sejumlah tokoh masyarakat, kalangan politisi parpol, pelajar dan mahasiswa, praktisi hukum, serta para pemilih pemula pilkada yang berdomisili di Jatibarang. Mereka menambahkan, terkait penanganan pedagang pasar Jatibarang yang merupakan korban musibah kebakaran itu, kalangan DPRD Indramayu harus berpihak pada rakyat selaku konstituennya, ketimbang berpihak kepada pejabat Pemda yang merupakan pelayan masyarakat. Kami dari pedagang pasar Jatibarang menolak relokasi pasar Jatibarang ke daerah yang lain. Kami tetap akan mempertahankan pasar Jatibarang sebagai aset satu-satunya kebanggaan masyarakat Jatibarang dan sekitarnya. Oleh karena itu kaitannya dengan penataan dan renovasi, artinya kalau dipaksakan di situ semua dengan kondisi yang sehektare aja nggak ada. Kalau kita lihat ini Pak, butuh untuk parkir aja 2 hektar kurang Pak. Kalau dicampur dengan sayuran, truk-truknya pinter Pak ya, umpamanya bisa kelas tanggung, kan harus berpikirnya nih luas. Kami dari Komisi B sudah mengundang, bahkan menanyakan kepada dinas instansi terkait bagaimana penanganan pasar Jatibarang. Dalam perjalanan itu, Pak, kami menanyakan ini akan ada relokasi. Saya juga menanyakan relokasi ini, tolong mekanismenya dari tolonglah kepada instansi yang terkait, jangan coba-coba gitu membuat statement yang kira-kiranya mungkin bagus bagi yang bersangkutan, tapi dampaknya jelek Pak.
anggaplah ini nol lagi lah, perlu ada kajian-kajian sehingga masyarakat Jatibarang jadi tenang, Pak. Sementara itu, pertemuan antara massa yang tergabung dalam wadah Paguyuban Pedagang Pasar Jatibarang dengan Ketua DPRD dan Komisi B akhirnya selesai setelah adanya pernyataan bahwa pihak DPRD Indramayu belum memberikan persetujuannya terkait rencana relokasi Pasar Jatibarang. Demikian Heri Tarma melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Anggota Komisi B Azun Mauzun belum lama ini melakukan kunjungan kerja di Desa Dukuh Jati, Blok Pondok, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka silaturahmi serta kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2015. Selain itu dihadiri pula oleh seluruh anggota dan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Haji Abbas Abdul Jalil. Aspirasi konstituennya agar dalam rangka silaturahmi serta kegiatan reses masa persidangan 1 tahun 2015 daerah pemilihan 2 Kabupaten Indramayu, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Indramayu Azun Mauzun belum lama ini melakukan kunjungan kerja atau reses ke Desa Dukuh Jati, Blok Pondok, Krangkeng, Indramayu. Dalam acara kunjungan reses dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Haji Abbas Abdul Jalil dan Ketua Fraksi DPC PKB Muhammad Solihin serta Sekretaris DPC PKB Dr. Andes Nawawi Hasan beserta anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan turut hadir anggota Komisi A DPRD Kabupaten Indramayu Haji Casmuni. Selain itu juga acara reses dihadiri oleh jajaran Nahdlatul Ulama dan dihadiri pula unsur pemerintahan kecamatan serta jajaran Polsek dan Koramil Kecamatan Krangkeng serta pula dihadiri lembaga-lembaga desa dan tokoh alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda beserta para warga Desa Dukuh Jati Blok Pondok Kecamatan Krangkeng Indramayu. Dalam sambutannya, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu Azun Mauzun mengatakan, dengan diadakannya kegiatan reses ke Desa Dukuh Jati Blok Pondok Kecamatan Krangkeng, diharapkan lembaga DPRD dapat menampung aspirasi masyarakat dan anggota DPRD dapat mengetahui permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta harapan yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Dukuh Jati Blok Pondok Kecamatan Krangkeng. Dengan hasil reses tersebut akan dijadikan referensi anggota DPRD terkait persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk dibahas serta dievaluasi ketika anggota DPRD melakukan kegiatan rapat kerja dengan mitra kerja eksekutif atau pemerintah daerah. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Haji Abbas Abdul Jalil mengungkapkan, ketika ada kunjungan anggota DPRD, seharusnya pemerintah desa senantiasa hadir dalam kegiatan tersebut dalam rangka sinkronisasi terkait persoalan-persoalan yang ada di wilayah desa. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini, siang hari ini, yaitu bisa membawa rekomendasi yang akan disampaikan rapat paripurna fraksi-fraksi tentang kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Perlu diketahui, disampaikan ke Bapak Kubu bahwa yang namanya reses ini resmi oleh negara, resmi diadakan oleh negara, dan segala sesuatu keputusan di sini adalah akan masuk di negara. Dalam hal ini kalau kabupaten berarti pada masuk di lembaran-lembaran daerah. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut dimanfaatkan warga Desa Dukuh Jati Blok Pondok Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk melakukan dialog dengan anggota DPRD Kabupaten Indramayu seputar persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait permasalahan pendidikan dan masalah perekonomian, serta membahas tentang masalah irigasi pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Desa Dukuh Jati Blok Pondok Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Masalah pokok kira-kira pemerintah itu bisa lah nentuakan harga eceran tertinggi kira-kira pas. Dan pada saat ini kami dengan kelompok tani pernah berkunjung ke Jati Gede. Nah mungkin harapan kami di daerah Krangkeng ini airnya dari Jati Gede, Pak. Tetapi karena banyak mafia sehingga kemudian pupuk subsidi didem, nanti ketika pada waktunya tidak ada keluar nanti jual mahal. Demikian Prima Novarius, Media Parlemen Indramayu melaporkan.
Masih banyak berita-berita parlemen yang akan Anda saksikan setelah pesan-pesan berikut ini.